lolos ke Supercoppa Italiana tahun 2025. Berapa banyak uang yang akan didapatkan AC Milan? AC Milan telah secara resmi memastikan tempat di edisi 2025 dari Supercoppa Italiana setelah mencatatkan kemenangan gemilang dengan skor telak 5-1 atas Cagliari di San Siro pada Minggu dini hari kemarin. Kemenangan ini tidak hanya memberikan Rossoneri kepuasan dalam performa tim, tetapi juga hadiah uang dalam jumlah yang cukup menggiurkan. Supercoppa kini menjadi turnamen mini yang melibatkan 4 tim, terdiri dari juara dan runner-up Serie A, serta Coppa Italia. Meskipun Juventus masih memiliki peluang matematis untuk mengejar posisi kedua di Liga, namun mereka telah memastikan tempatnya di Supercoppa setelah mencapai final Coppa Italia. Hadiah uang besar telah disiapkan untuk 4 tim yang akan berpartisipasi dalam Supercoppa. Setiap tim akan menerima jaminan 1,6 juta euro hanya untuk berkompetisi di babak semifinal. Finalis yang kalah akan mendapatkan tambahan 5 juta euro, sementara pemenang akhirnya akan diberikan tambahan 8 juta euro. Selain hadiah uang yang menggiurkan, tempat di Supercoppa juga menjadi bagian penting dari rencana pemasaran AC Milan di wilayah Arab Saudi, di mana turnamen ini akan diselenggarakan. Calciomercato.com melaporkan bahwa AC Milan memiliki strategi yang matang untuk memperluas basis penggemarnya dan meningkatkan kehadiran mereknya di wilayah tersebut melalui partisipasi dalam turnamen ini. Ketimbang Theo dan Mike Migno, Rafael Leao adalah pemain bintang AC Milan yang paling mungkin akan bertahan. Gianluca Di Marzio, jurnalis kenamaan, berada di studio Sky semalam untuk melaporkan kemenangan gemilang AC Milan dengan skor 5-1 atas Cagliari. Namun yang lebih menarik dari liputannya adalah pembicaraannya mengenai masa depan 3 bintang AC Milan. Prioritas utama bagi AC Milan saat ini tentu saja adalah mencari pelatih kepala baru untuk musim mendatang. Dari sekian banyak nama yang mencuat, Sergio Conceição kelihatan menjadi favorit dalam beberapa pekan terakhir. Namun pekerjaan klub tidak berhenti di situ. Manajemen juga harus memperkuat beberapa posisi kunci dalam skuad, seperti penyerang tengah, bek tengah, gelandang bertahan, dan bek sayap. Tidak hanya itu, manajemen klub juga harus membuat keputusan penting terkait pemain-pemain bintangnya, khususnya Rafael Leao, Theo Hernandez, dan Mike Migno. Di studio Sky, Di Marzio memberikan pandangannya tentang ketiga pemain tersebut dengan komentar yang juga disampaikan oleh Radio Rossonera. Dari Leao, Hernandez, dan Mike Migno, siapa yang kemungkinan akan bertahan? Leao, menurut saya kemungkinan akan bertahan, namun masih ada pertanyaan terkait perpanjangan kontrak untuk Theo Hernandez dan Mike Migno. Kami perlu mencapai kesepakatan yang tepat, jelasnya. Yang menarik malam itu adalah absennya ketiga pemain ini dari starting line up. Mike Migno mengalami cedera dan diperkirakan akan absen untuk sisa musim ini. Sementara Rafael Leao dan Theo Hernandez hanya masuk sebagai pengganti di babak kedua. Rafael Leao saat ini dikabarkan telah menarik minat tim-tim seperti PSG, Chelsea, hingga Manchester City. Sementara itu Theo Hernandez diyakini banyak media yang sudah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan Bayern Munchen. Mike Migno yang tampil melempem musim ini sedang dipantau oleh Chelsea dan PSG. Menilik kisah transfer sensasional Sandro Tonali ke Newcastle pada musim panas lalu, manajemen AC Milan diyakini tidak akan keberatan menjual salah satu pemain bintangnya tersebut jika muncul tawaran besar yang datang. Menarik kita tunggu siapa yang akhirnya akan keluar. Mudah-mudahan saja mereka semua memilih tetap bertahan. Mesin gol baru AC Milan bernama Christian Pulisic. Rossoneri kembali merasakan kemenangan gemilang saat menghantam Cagliari dengan skor mencolok 5-1 di San Siro. Dengan Christian Pulisic kembali menonjol sebagai bintang utama tim. Prestasi gemilang Pulisic telah mencuat ke permukaan. Dengan Milan News mencatat bahwa melawan tim asuhan Ranieri, Pulisic berhasil mencetak 2 gol pertamanya untuk Rossoneri
Musim debutnya yang mengesankan di AC Milan terus berlanjut dengan catatan 15 gol di Serie A, Liga Champions, dan Liga Eropa, ditambah dengan 9 assist. Namun kontribusinya jauh lebih besar dari sekedar angka. Keserbagunaan dan kualitasnya memberi Pioli banyak pilihan taktis. Pulisic mampu beroperasi sebagai pemain sayap kiri, sayap kanan, dan bahkan dapat berperan sebagai gelandang serang di belakang striker. Di laga kontra Cagliari, 2 gol yang dicetak oleh Pulisic tak hanya menjadi yang pertama di musim ini, tetapi juga membawa total golnya di Serie A mencapai 12 gol, melampaui beberapa striker terkemuka seperti Lukaku, Zapata, dan Joshua Zirkzee. Keunggulan Pulisic juga terlihat dari statistik yang menarik. Dari total 7 gol yang dicetaknya, 8 diantaranya lahir dari kaki kirinya yang dianggap lebih lemah daripada kaki kanannya yang lebih kuat. Pulisic adalah mesin gol yang dilengkapi dengan kualitas dan kecepatan yang memungkinkannya menciptakan keajaiban dengan kedua kakinya. Prestasinya bahkan menyamai jejak legenda seperti Robinho. Pemain asal Brasil ini juga mencatatkan 15 gol dalam musim debutnya di Italia, memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam meraih Scudetto ke-18 bagi tim di bawah arahan kepemimpinan Allegri. Segini gaji yang diminta Antonio Conte untuk melatih AC Milan. Nama Antonio Conte terus bergaung dalam dunia sepak bola, terutama seiring dengan pencarian klub baru dan pelatih kepala baru untuk AC Milan. Setelah sekitar setahun menganggur sejak meninggalkan Spurs, Conte nampaknya siap menghadapi tantangan baru. Namun hingga saat ini, tantangan yang tepat belum muncul di hadapannya. Mantan bos Juventus dan Inter Milan ini menyatakan keinginannya untuk kembali melatih di Serie A, tetapi belum ada kemajuan konkret di klub manapun. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa Conte biasanya menuntut investasi yang besar serta paket gaji yang tinggi. Kabar terbaru mengenai masa depan Antonio Conte datang dari seorang jurnalis, Alfredo Pedula, melalui Pianeta Milan, yang mengungkapkan apa yang diminta oleh Conte dari segi gaji. Conte meminta basis 7 juta plus bonus beberapa juta, mungkin memulai lagi tanpa kompetisi Eropa tidak akan menjadi masalah. Skuad harus disesuaikan dengan 4 pemain untuk starting 11, ujarnya. Juve yang menunggu Thiago Motta belum pernah mengejar Conte. Milan sejauh ini belum mengambil langkah yang diinginkan fans Rossoneri. Kami akan melihat apakah keadaan akan berubah mulai besok, tapi untuk saat ini hal tersebut memang terjadi. AC Milan sendiri memutuskan untuk tidak memecat Pioli sampai saat ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa hormat atas jasa Pioli yang sukses membawa AC Milan ke persaingan papan atas Serie A dan juga Eropa. Selain Antonio Conte, Rossoneri juga dikaitkan dengan pelatih Porto, Sergio Conceição. Sementara kandidat lain, Paulo Fonseca, disebut sudah mulai merapat ke Marseille. Ada Lily White sama sekali nggak mengalami kemajuan.